Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan makna adorasi sebagai saat bertumbuh dalam kasih karunia. Saya tertarik dengan kata-kata Santo Petrus dalam suratnya yang kedua, bab 3 ayat 18. Dia mengatakan kepada umat, kepada kita, bertumbuhlah dalam kasih karunia pada ayat 18a. Bertumbuh dalam kasih karunia. Kita boleh beradorasi setiap hari, atau mungkin ada yang berapa hari sekali, atau seminggu sekali. Oke, memang kalau bisa setiap hari. Lebih-lebih masa pandemi ini, kita diberi waktu dengan sangat cukup. Apalagi kita bisa beradorasi lewat live streaming dari adorasi abadi di Puspita ini. Tetapi saat ini saya ingin mengajak bahwa adorasi kepada sakramen Maha Kudus itu merupakan kasih karunia Allah yang tiada tara kepada kita. Kasih karunia yang dimaksud Santo Petrus, pertama-tama tentu saja segala karunia surgawi, rahmat penebusan, rahmat keselamatan, sukacita akan hal-hal yang bersifat anugerah Allah karena wafat dan kebangkitan Kristus yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristiani yang terberkati. Terberkati dalam arti kita semua menjadi anak-anak Allah berkat Kristus, dan kita semua boleh ambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Hidup Allah itu secara sakramental, secara dalam bentuk tanda, simbol, paling tampak kasih karunia Allah dan bahkan hidup Allah, hidup abadi itu dianugerahkan kepada kita melalui perayaan Ekaristi. Dengan komuni kudus, kita menerima anugerah hidup Allah sendiri. Seluruh misteri sejarah keselamatan Allah sejak perjanjian lama yang berpuncak pada misteri Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjadi manusia tinggal di antara kita, lalu berkarya wafat dan bangkit. Seluruh misteri hidup Allah yang menyelamatkan itu, yang berpuncak pada peristiwa Paskah, dirayakan, dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Dalam komuni kudus, dalam sakramen Maha Kudus, dalam komuni suci, kita menerimanya dalam bentuk sakramental. Kalau dalam teologi, istilah sakramental itu berarti menunjuk yang ilahi, hidup Allah, hidup Kristus, itu dihadirkan dalam bentuk tanda. Tanda mungkin lebih tepat dalam bentuk simbol. Simbol yang real, yang nyata, artinya menghadirkan apa yang disimbolkan. Itulah dalam rupa roti. Roti itu menjadi tanda atau simbol yang nyata sesudah konsekrasi menjadi tubuh Kristus. Nah, kalau kita ikut misa live streaming, kita tetap bisa mengalami kesatuan dengan Tuhan secara batin. Maka kita menerima komuni batin. Tapi komuni batin ini tidak menggantikan komuni sakramental seperti kita terima waktu kita misa biasa di gereja, di kapel atau di mana, ketika kita sambut komuni kudus dalam rupa roti. Itu komuni sakramental, tak tergantikan. Itu tetap menjadi yang mesti kita rindukan. Pada saatnya ketika sudah kita bisa misa secara wajar, hendaklah itu menjadi yang paling puncak perayaan kita. Tapi sambil menantikan masa itu kembali, kita rajin beradorasi, karena kita pun tetap boleh memandang sakramen Maha Kudus yang sungguh-sungguh tubuh Tuhan dalam rupa roti
dalam monstrans, ya. Dan di situ kita menyembah Tuhan yang hadir secara sakramental dalam rupa roti di monstrans itu atau di tabernakel. Nah, bertumbuh dalam kasih karunia Allah berarti adorasi saat kita membiarkan diri. Kasih karunia Allah yaitu rahmat penebusan itu hidup, bertumbuh, berkembang, dan berbuah akhirnya dalam diri kita. Maka adorasi itu bukan saat sebenarnya loh ya, yang menurut arti yang paling dalam. Bukan sekedar saat kita ingin curhat, ingin mohon. Seolah-olah Tuhan itu tidak tahu apa-apa tentang kebutuhan diri kita. Pasti kita sadar, tidak begitu karena Allah lebih tahu daripada kita. Tapi adorasi pertama-tama justru saat kita membiarkan diri dipandang Tuhan, supaya Tuhan dengan kasih karunia-Nya yaitu hidup ilahinya, kasih karunia rahmat penyelamatannya itu hadir, tumbuh, berkembang dalam diriku. Kalau kasih karunia Allah ini tumbuh dalam diriku, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah macam-macam hal yang baik, macam-macam hal yang mulia, dan apa yang oleh Santo Paulus misalnya di suratnya kepada umat di Galatia bab 5, buah-buah Roh Kudus, itu kita mendapat kasih karunia yang berupa sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, sabar, baik hati, murah hati, mengampuni, dan seterusnya itu. Itulah kasih karunia Allah yang tumbuh dalam diri kita. Maka marilah kita menjadikan adorasi saat kita membiarkan diri Tuhan tumbuh dalam hidupku. Membiarkan Tuhan berkuasa, kasih karunia-Nya ada dalam diri kita sehingga kita menjadi menghadirkan kasih Allah sendiri kepada sesama kita atau menjadi Kristus yang lain untuk sesama kita. Semoga adorasi sungguh menjadi saat kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.